Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bro, WP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kondiang. Aduh, kembali lagi kita sowan kepada beliau Bapak Hasan. Alhamdulillah hari ini di pertemuan dengan keadaan sehat walafiat. Kebetulan hari ini pas banget, ini pas momennya, pas sedang bersih-bersih. Assalamualaikum Pak Hasan, nun sewu. Halo para fans. Nah, ini yang kemarin bertanya-tanya bagaimana Mas kondisi rumah Pak Hasan terkini, bagaimana kabar Pak Hasan. Alhamdulillah sehat, kondisinya seperti ini, tiada hari, tiada bukan, tiada lain, selalu bersih-bersih. Ini tema kita apa ya Pak hari ini Pak? Perawatan rumah di musim kemarau ya Pak? Kemarau, karena ini panasnya luar biasa beberapa waktu ini. Nah, kita akan menemani Pak Hasan untuk bersih-bersih rumah, karena memang keseharian beliau itu piantone resikan. Walah, karena ketularan istrinya. Wah, karena ketularan istrinya. Wah, Masya Allah, bro. Dan ini nanti akan menular kepada para penggemar, ya, para pecinta tanaman hias, terutama yang nonton video ini. Nah, okay. Karena suaminya sudah kelompok pang. Apa itu Pak? Pangsiunan. Pangsiunan. Oh iya, pangsiunan. Nah, pangsiunan. Nah, hari ini sambil sehingga ya melayani istri, karena istri pasti jadi wanita karir. Oke. Suaminya pangsiunan itu mau nggak mau, yang ngopeni rumah ya, ngopeni bojo. Nah, komplit. Yang ngopeni rumah suaminya biar istrinya senang, bahagia. Kenapa? Karena rumah tangga harus saling mengisi ya Pak, saling mengisi. Ya, semakin tua semakin menua semakin bahagia. Itu cocok. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu semakin tua semakin bahagia. Catat bolong. Nah, itu bukan semakin tua semakin bengkreng. Itu angel itu. Nih kuncinya, nanti berbagi tipsnya ini. Kalau semakin tua semakin bahagia, itu berarti keluarganya sakinah ya Pak ya. Masya Allah. Insya Allah dapat rahmah dari Allah. Amin. Nah, ini kan sudah 2 hari. Mudik ya? Kemarin katanya mudik ya Pak? Ya, mudik. Pertama tengok mertua berarti tinggal satu-satunya ibu mertua yang sudah sepuh, umur hampir 90. Ke kota mana Pak? Di kota Klaten. Kelahiran. Okay. Saya dan istri yang Klaten. Klaten bro, Pak Hasan Klaten, saya Wonogiri. Waduh, tetangga. Sama-sama Sunan Bayat. Nah, Pandanaran. Nggih. Saya itu Paduk Gajah Mungkur saya Pak. Kalau istri itu Ceper dekat. Nah, Amonggo itu keratonnya Adipati Karno. Pokoknya seputar cerita-cerita wayang Jawa, Mahabharata, Kasunanan, Solo itu. Ngawonggo itu daerahnya istilahnya apa ya? Istilahnya Kasunanan. Padepokan Adipati Karno. Iya. Minak Jinggo. Adipati Karno itu kita Mahabharata. Ramasinta Pak. Bukan. Oh, Mahabharata. Adipati Karno itu adalah Karna itu kan anaknya Dewi Sinta yang kisahnya adalah mengamalkan ilmu yang terus Dewa Surya datang kemudian jadi hamil itu kan anaknya kan Adipati Karno. Wah. Itu sebelum Pandawa 5 itu sudah ada Adipati Karna. Hari ini kita sambil ngulik, sambil belajar bro. Siap pokoknya. Nih, Mahabharata. Nih. Memang tiap hari dipel Pak? Atau ya kalau di urgent? Ini dipel, kalau teras itu harus dipel. Karena nek ibarat wong ki wajah nggih, rai. Iya, wajahnya tidak berarti dalam itu malah justru bersih. Juga harus bersih. Kalau saya bilang di dalam rumah itu kalau pas istri mesti aktif,
Nggih. golek debu ra iso. Nah, itu maksudnya. Enggak ada debu. Iki pumpung ibu tidak di rumah malah semakin menggebu-gebu resik-resik, Bro. Iya. Nah, gitu. ya, karena memang resikan yakin, Bro. Nek sowan ini dolan rene yakin. Tidak ada debu sedikit pun. Waduh. Ini yang dari Nah, ini kan. Ini kalau saya ya jujur aja, nggih. karena istri itu ya super apa jenenge? Perfect ya. Perfect, Bang. Padha wae sing nang omah kae. Ya, aku anggar Perfect. nggih, anggar bali malah mumet dhewe aku. Aduh. Sehingga Ngimbangi lah, kita ngimbangi ya, Pak. ngimbangi, sehingga Nggih. saya ngimbangi. Kalau saya nggak ngimbangi, nanti ya itu. Ya jomplang, Bro, kalau tidak seimbang itu. Jadi nah enggak sakinah lagi, betul ya, Pak ya. Karena memang harus seperti ini. Nah, apalagi musim kemarau itu harus setiap hari disapu terasnya. Karena lebih dominan ke debu nggih, Pak nggih. Ya, tapi untuk Wonosobo ya alhamdulillah tidak terlalu banyak, dan kebetulan kawasan kami kan kawasan hijau, Hijau ini loh. sehingga tidak terlalu banyak. Nggih. Iya. Tapi saya mengamati dari pertama saya ngonten ke sini sampai saat ini, bukannya tanamannya semakin melete, melokro atau rimpil atau hilang, ini malah semakin rimbun, semakin mubyuk dan semakin jos pokoknya. Karena memang itu. Masih ingat kata-kata pertama beliau Pak Hasan, menanam itu mudah, Ning. Yang merawat itu ya. Nah, itu ini ternyata dibuktikan, Bro. Ini kami merawat benar-benar. Nah, ini kan kemarin musim kemarau kan, Nggih. awal kemarau itu pada kering. Kemudian cara perawatannya kalau soplir jangan kena langsung matahari. Kemudian kalau pas kering itu justru kalau pas ada hujan, Nggih. hujan-hujan. Malah diudan-udan nggih. Iya. Oh. Karena apa? Ternyata memang benar di Al-Quran itu disebutkan bahwa air hujan itu akan menumbuhkan biji-biji yang sekian ratus tahun, Pak, bahkan itu Yang terpendam pun dia akan itu akan dimunculkan. itu benar-benar itu. Nggih. Nah, setelah baru bersemi baru nanti dirawat dengan cara setelah itu kena air hujan, Nggih, terapi. dipinggirkan gitu. Kayak terapi itu. Nah, ini Nah, ini setelah trik. bersemi nanti ini baru semua ini. Semenan baru semua. Nah, ini kalau teman-teman lihat video pertama kali ngevlog bersama Pak Hasan adalah yang dulu di dalam itu ya, Pak, sisa-sisanya menjadi sebuah ornamen Ya, seni ya. di dalam itu. Ya, ini Nah, keren, Pak. bisa dilihat Nggih. dalam. Kemudian ini juga ada baru, varian baru ini Oh, bentuknya. nggih. Suplir ya, Pak, ini. Ya, ini juga sejenis soplir tapi keriting ini ya. Nggih, Ini keriting. baru kami semaikan, alhamdulillah bisa bagus. Ini kalau sudah segini, ini nanti kami bagi dua. Oh, nanti dipital lagi nggih. Kita jadi dua. Nah, masih ingat teman-teman rumput gajahnya. Nah, yang dikira ini rumput sintetis, ini ori. Nah, bahkan terus sekarang nggih. cara perawatan rumput. oh nggih. Cara perawatan rumput. Nah, di saat kemarau mesti semua rumput itu cenderung akan kering. Tanaman itu cenderung akan kering. Apalagi rumput yang kena langsung sinar matahari itu Iya. kering dulu. Nah, setelah kering ini harus yang kering itu dicabuti. Oh, malah. Ini kan ini bekas kering-kering nih, Pak. Oh, yang ini ya, Pak. Nah, ini kan bekas kering-kering kami sudah cabuti. Ini yang Ya. warna kesoklatan ini Nah, yang ini nanti sekitar 1 bulan akan nutup. Ini akan nutup lah. Oh, ngaten. Akan tutup lagi. Tinggal nunggu di hujani. Ya. Nah, nanti. Nah, terus kalau pas belum banyak hujan, belum Iya. ada hujan, dikocor Air 2 hari sekali. 2 hari sekali. Usahakan kalau ngocor itu justru sore hari. Kenapa, Pak, harus sore, Pak? Sore hari karena apa? Karena begitu terkocor kan matahari sudah terbenam. Terbenam. Nah, itu kan airnya jadi sejuk. Iya. Jadi apa? Tanahnya Iya. Jadi sejuk airnya itu lagi, tidak akan tidak menguap. menguap. Langsung kena matahari. Hmm. Nah, itulah yang membuat nanti akarnya akan lagi, akan
semi lagi tumbuh ya, lagi. tumbuh. Oh, leres ini. Akarnya akan kuat lagi. Itu keren, Bro. Nah, Menarik itu ini. ini tetap masih apa? Aman. Aman Ya, lah. rumputnya walaupun habis kemarau Nggih. tetap aman. Ini masih bagus. Bagus banget. View-nya itu nek di sini bagus, teman-teman. Jadi nek teman-teman apa ya di sini hobi nyanyi boleh buat cover di sini nyanyi. tuh bagus loh di terasnya Pak Hasan. Ngelukis apalagi seperti beliau Pak Hasan kan penghobi dan memang jurusannya di seni ya Pak ya. Iya. Nah, Hanya ngelukis di sini kebetulan bagus. saya studionya di atas. karena Waduh, saya punya ngelukisnya studio kan di. moodnya misalnya moodnya sore hari kok pengen melukis 1 jam, saya ngelukis gitu 1 jam. Jadi tidak terpancang waktu. Ya, terus kalau di luar saya khawatir apa ya, waktunya itu. Nggih. Waktunya Jadi nek kan- pomo pas lagi nggak mood ditinggal-tinggal kan takutnya nanti. Ya, Nah, gitu. itu. Kalau di studio kan Aman. 1 jam atau 2 jam tinggal lagi. Ini saya suka yang bagian sini teman-teman. Ini teman-teman suka pengen ngover lagu genjreng-genjreng di sini ya pantas. Ya. Wah, Dan kebetulan ini memang apa ya, besok kalau mungkin kami tata lagi untuk tempat. Ya, kebetulan ini meja untuk teras tapi diberi bunga Nggih. sementara ini. sementara. Dan ini saya sangat-sangat takjub teman-teman. Dan resik. Ini tadi ini sebenarnya dadakan sama Pak Hasan. Pak Hasan saya todong lagi Karena bersih-bersih. 2 hari pergi, Nggih. sebenarnya kan masih benar-benar ini belum bersih. Nggih. Belum bersih, rumah ini lingkungan Tuh. dari rumahnya belum bersih, itu buktinya saya nyapu belum selesai itu. Ya karena saya todong tadi Pak. Ada- Tapi nek menurut saya ini malah sudah bersih loh. Nih ini teman-teman. benar-benar belum bersih karena ya itu Allah. baru aja bersih Pak Wahyu malah Malah nah ini ngerecoki bro. Nah ini nggak apa-apa kita live bareng Pak Hasan nih. ini saya tak sambil melanjutkan Nggih, nyapu ya nggih Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Sambil nemeni Pak Hasan. Ini Tapi teman-teman. yang tanaman ini masih hanya 1 minggu ini kan tidak seolah-olah tidak tersentuh Oh, karena ngaten. pergi Nggih, mudik ke Klaten kemarin itu. ke Klaten dilanjutkan ke Solo Solo 3. 3 ke cucu nengok Nggih. cucu Perbalingga nggih Pak? cucu Solo 3 yang Solo 3. kemarin yang nengok ke Solo 3-nya. Kemudian kebetulan kan cucu pertama dari anak kedua kan Nggih. mondok di Baitul Quran Sragen, Sragen. Oh berarti ke Sragen Pak. tahfidz. Tahfidz, masya Allah. Itu mau tahfidz Ah. dengan apa, tidak dipaksa ibunya itu. Secara kesadaran sendiri ya Pak. sadar, Pak. Mah aku pengen mondok tahfidz. Wah, Itu. cek. Cowok itu. Alhamdulillah. Jarang-jarang loh bro. Nah ini. Nah, ini sambil saya nyapu sambil ini. Enggak sambil Sambil ini. Membuangi yang ini. beduli yang anu gitu. Ya, ini kan saya harus Suket liar. ya sambil kayak sambil lalu tapi harus Pak Wahyu. Oh ngaten nggih. Kalau enggak nanti balapan Suketnya Kalau, jelek jadinya. suketnya gajah mininya kalah sudah jadi jelek. Oh ngaten. Sudah repot nanti. Nah, ini saya semai ini Pak. Gitu. Nah, ini iya, iya. Pak Wahyu. Ini agak beda. Nggih. Ini rumput apa? Liarnya ini kayak krokot apa itu. Nggih. Krokot apa ini? Nah, ini mengganggu ternyata. Ya, Bang. itu saya salah sambil kadang saya nyampui sambil gini nih. Inilah Sambil perawatan. dibuti. Apalagi di musim kemarau mumpung nanti begitu hujan biasanya rumputnya balapan. Oh ngaten. Balapan. Makanya nek ora di Kalau nggak sabuti sik. disabuti pas kemarau nanti nggak bagus. Nah, kayak gini. ternyata seperti itu teman-teman. Untuk menghasilkan sesuatu yang Iya. cantik bagus harus Heeh. butuh belayan yang luar biasa. Harus Pokoknya dimanja. sesuatu yang baik, yang indah, yang bagus itu mesti butuh pengorbanan. Wah, kata-kata Jujur itu. lagi, Iya, bro. butuh Ini. pengorbanan Nih, Nah. super sekali. dan kesabaran. Sabaran. Iya. Nah, ini Jadi pengorbanan dan kesabaran. itu sudah nggak Betul, bisa betul. dipisah ya, Pak. Iya. Ini sangat mengedukasi teman-teman. Apalagi yang di belakang itu ada sekulen teman-teman di belakang Pak Hasan ini. Nah, Ini butuh kesabaran yang luar biasa masih teman-teman. Iya. Karena ya ada beberapa tanaman di rumah-rumah yang saya konten. Tapi kalau di sini kan saya lihat konsisten teman-teman. Ya, Loh. ya kebetulan kami alhamdulillah Nggih. punya
kesempatan dan punya kemauan untuk merawat ya, menjaga. Yang jelas segala sesuatu kalau kita rawat, kita jaga. Nggih. Dalam hal ini mungkin contohnya ini tanaman, ya mesti memberikan kontribusi balik kepada yang merawat. Ya, jadi dia tidak akan mengkhianati yang merawat lah Betul. nih. Nah, dan ini pasti segala sesuatu yang dirawat pasti ada imbal balik kontribusinya. Dan saya pernah nyuting kemana ya, ke rumah, ternyata ide dari Dio Pak Hasan ini juga menjadi referensi buat satu rumah siapa itu yang kayak gini, ini yang rak bunga kayak gini itu. Ini saya mengadopsi dari video Pak Hasan loh. Wah, keren banget ini. Ini Menginspirasi ini yang jadi jelas ini kan karena kita nggak mempunyai lahan yang khusus untuk taman di bunga. Nah, kita memanfaatkan media tembok untuk vertical garden. Ya, untuk menata bunga. Nah, harusnya akhirnya kan harus diimbangi dengan diberi ini sap-sapan lah. Ya, diberi kayak rak. Ya. Bener. Nah, ini selain itu ada bunga gantungnya juga. Ini cakep. Nah, ini bisa memanfaatkan kanopi dan dikasih lonjoran besi ini. Ini teman-teman saya shotkan sekulennya ya. Ini sekulennya luar biasa. Ini. Kemudian sambil juga ini Pak Wahyu sambil. No, Pak. Saya biasanya sambil merawat itu sambil ini kan sudah ngarit. Ini kan sudah sekilas. Nah, ini godong tua nih. Ini. Nah, cari di pruning. Nah, itu di pruning teman-teman. Kalau biasanya istri itu yang membersihkan sambil meruning jenenge. Nggih, meruning. Itu terus saya yang membersihkan bawah. Biasanya seperti itu. Biasanya harinya hari Sabtu. Sabtu ya, karena kebetulan kalau itu weekend. Nah, kalau tidak weekend, kalau enggak acara kayak kemarin pas mudik gitu. Iya, Nih, cakep-cakep. Iya, itu termasuk healing. Aduh. Ke Klaten. Paling enggak saya sebulan sekali. Pasti mudik, Ya, Pak. Insya Allah mudik. Karena saya harus weekendnya kalau Sabtu Minggu itu Nggih. Klaten. Klaten. Klaten ada 2 tempat. Ya. Tempat saya dan tempatnya mertua. Nggih. Yaitu ibunya istri. Kemudian ke Salatiga. Cucu yang anak kedua. Nggih. Ke Purbalingga. Nah, itu anak pertama. Nah, biasanya gantian. Nggih. Tiap Itu termasuk agenda ya, Pak ya? Agenda bulanan itu. Agenda anak pang tadi, Bro. Ya, Anak pangsiunan. agendanya orang pang. Orang pang, Bro. Orang pang itu. Ini macam-macam di sini, ada begonia, calathea, ada komplit nih. Sansevieranya saya terus pernah Sansevieria. Mesti teman-teman yang di rumah mesti kagum-kagum dengan Sansevieria. Sekulen. Nah, sekulennya ini, teman-teman. Aduh. Ini baru kemarin di tak pupuk ini. Nggih. Menarik sekali, teman-teman. Pasti cucu ya senang ini. Main di sini. Itu kan cucu kan memang refreshing nengok kakung sama uti. Nggih. Sambil hiburan, sambil main bola, yun-yunan, main-main di sini, makan ikan, beri bola untuk main-main bola, ayunan, kemudian mancing. Nanti sayang di sana itu. Itu ceritanya. Tapi ya biasanya namanya anak kecil kan biasanya kalau nek sama ya hal yang baru, tanaman iki opo iki diputes iki apa tiba. Nah, cucu saya karena sudah paham. Ada paham. Ini yang nggak boleh. Kalau nemenin neneknya, kalau neneknya pas bersih-bersih ngopeni tanaman gini nih, yang cucu perempuan kan ada 3. Nggih. 3 dari 2 anak itu kan 3 perempuan 3 laki-laki. Iya. Ya yang perempuan malah aku nemeni ya, Nek. Tapi aku nemeni, aku yang bersihkan apanya. Nah, itu biasanya cucu itu memang dia lebih gemati. Iya. Nah, anak itu wis nomor sekian. Itu cucu yang lebih didominasikan. Iya. Lo kok ngerti, Mas? Ya Aku betul, cintanya seorang kakek nenek terhadap anak itu beda dengan cintanya terhadap
cucu. Nah, benar. Kalau cucu itu 3 kali lipat. Nah, Karena apa? Karena apa ya? apa nggih? Saya Iya. sok bingung ya karo putu kok jan. Ini, kalau mau memarahi itu nggak berani. Enggak berani. Lah iya. Biasanya kayak gitu. Nggak beraninya apa? Nanti jangan-jangan nggak sesuai dengan kemauannya Nggih. ayah ibu. Nah, itu enggak berani. Nggak berani. Nah, Statusnya gitu. betul, Pak. Menjaga gitu lah Nggih. istilahnya. Ning nek karo anake dhewe nganti anaknya Lalu cucu nggak berani. Nggak berani. Getak cucu. Hmm. Tapi ada juga gini, ada kisah. Iya, Pak, gimana? Cucu saya kesini, Nggih. saking saya itu cintanya terhadap Tresnane, cucu, ya, saking tresnane terhadap cucu, itu minta apa tak belikan. Iya, iya, dibombong. Nah, Nah, minta anu Pak, aku pengen es krim, tak ajak. beli es krim. Aku pengen cimol, tak ajak beli cimol. Tempe kemul, Bro. Tempe kemul. Terus begitu tahu apa ibunya, Ayo. "Cek, itu belum boleh makan anu, Lah iku belum malah boleh duit makan seneni. anu esnya jangan dulu, kan baru sakit tuh." Nah. Aku disalahi. Pak. Nah, iki Ternyata memanjakan itu juga tidak baik. tidak baik. Jadi kita cinta terhadap cucu juga alhamdulillah monggo. Tapi jangan berlebihan ya, Pak ya. Ya, tapi jangan berdampak kepada memanjakan yang membuat Nah, anak itu. Betul, betul, betul. tidak berkembang baik. Nah, Seperti cocok. itu. Dicatat. Intinya kayak gitu. Nah, Kayak ini. itu pengalaman itu bener Pak Bayu. Mau dengar tau, wah terus kalau Yo, tuku apa? Tumbas apa? Kan ngoten. Aku pengen ini, ulah wis. Nah, nggih, nah itu ternyata memang sama saja ya. Duit, Nggih. bar pensiun kakeknya, ulah. Yo, tulan yo. Pare malah kakeknya diseneni ibuke bocah. Gimana itu? Malah ganti diseneni putrane. Ya, gitu. Pengalaman itulah. Kayeng ini. Kisah jenenge apa ya? Kisah cinta ya, Pak. Ya, sepenggal kisah lalu lah tentang Ternyata- kehidupan. Tentang kehidupan gitu. Ini rindang karena di belakang itu ada pohon mulwo. Ngerti ora cah mulwo kowe? Kowe Wonogiri kudu ki mulwo aja. Nah, ini. Nongko sabrang. Nek Wonosobo. Nah, ini tahap tahap terapi Oh, nggih. karena Ini bagus, Pak. Ada daun yang ngeblok. Nah, ini. Iya. Nah, ini tahap terapi. Ini tak terapi dulu. Nggih. Karena apa? Karena kemarin ada kutu, bintik-bintik Kutu. hitam itu loh. Hitam. Kutu ya, Pak. Kutu Ya, daun itu gitu, sisi ya, itu nggih. kutu daun. Nah, ternyata terapinya harus dihujan-hujankan. Nah, nggih, bisa dihujankan. Dia akan luntur dengan sendirinya. Dihujan-hujankan terus nanti sambil kalau udah tak semprot pakai sejenis pestisida tapi pestisida ringan Nggih. untuk Yang mematikan kutunya itu. Tapi pembersihannya dengan dihujan-hujankan. Iya, Ternyata. siap. Oke. Ya sambil jalan karena Sambil jalan nggih. bikin ngerawati ki prigi yo. Oke. Loro kaya ngene tanamane gitu. Ternyata terus dihujan-hujankan malah sembuh. Nggih. Itu yang samping sana ada yang baru sepertinya, Pak ya. Yang di garasi itu. Tanamannya, media tanamnya sepertinya habis diganti-ganti, Ya. tambah subur. Ada soplirnya saya ganti karena soplirnya kan yang di sebelah sana kan sudah agak tua gitu, Nggih. udah kering-kering. Nah itu sekarang sudah baru terapi di pinggir kolam, tak hujan-hujankan. Itu tanaman ketahanan pangan juga banyak. Bayem. Nah, wah, bayemnya Pokoknya ada banyak. bayam, ada macam-macam itu. Ada kalau dipanah. Nggih. Siap. Kalau dipanah. Saya sambil anu ya, Pak, ngindik-ngindik ke depan-depan lagi ya, Pak ya. Ya, nanti mau ke depan dulu ya. Ini Boleh. lampunya soalnya belum selesai. Ya, siap. Biarkan bahasannya Bu, saya sambil melihat ketakjuban saya di rumah Pak Hasan. Ini di sini ada sekulennya. Ini jadi teman-teman ini memanfaatkan sisi tembok rumah. Nah, teman-teman boleh mengadopsi kayak gini. Ini bedanya nih. Walaupun kemarau tapi karena ketelatenan rumputnya ya aman. Di Wonosobo itu memang
berdampak untuk pemanasan global itu juga kerasa bro. Tidak seperti saya waktu kesini 10 tahunan yang lalu itu jam 9 itu saya masih kemulan, adem banget rasanya. Nah karena dari Wonogiri ke Wonosobo itu ada pas. Tahun yang lalu. Nah itu 36 ya. nah 36 tahun yang lalu saya di sini baru. Walah, ternyata dingin sekali. dingin sekali. Dingin sekali. Saya kerudung sarung. Sama Pak, saya jam 9 ini sih kukupan ngangge kemul nih kok. Walah sakniki kok terasa panas. Nggih Pak. Nggih. Jadi ini teman-teman, ini untuk teras depannya nih mau penataannya seperti ini, cakep banget ini. Kursi yang selalu berkesan. Nah ini kalau teman-teman lihat video saya 2 tahun yang lalu yang menginspirasi dengan Pak Hasan, ini pernah ngobrol di sini loh. Ini kebetulan baru ditempatkan biar Nggih. iya, Iya. Dan benar-benar konsisten. Jadi habis terapi. Ini Tanamannya ini habis terapi ini 1 2 3 4 nggih. 5 6 Iya. 7 8 ini yang bentuk gini-gini. Sekulen. Iya, Nggih. bentuk gini-gini Cool flame. ini kemarin habis terapi. Oh iya. Hujan-hujan dulu, pas begitu tahu hujan Hujan ke semua. terus baru saya semprot dengan itu Pestisida ringan tadi. pestisida tapi yang ringan Iya. terus agak cuer juga anunya airnya biar Saya yang penasaran, lebih penasaran ini Pak. Bromelia ini kok bisa sampai tinggi teman-teman. Ini usia berapa tahun nggak Pak? Nih ini bromelia ini waktu ngebum bunga dulu awal gitu. berarti 2019. Nggih. Oh, bisa sampai setinggi ini teman-teman. Iya. Ini di bawah pohon apa gitu ya? Aceh. Rambutan Aceh. Nggih ini. Dulu juga awal ini Nggih. tapi karena Di Klaten itu banyak kok ya Pak? iya banyak. Daerah panas Dulu itu juga sudah berbuah dua-duanya ini. nggih. Kan 2 pohon. Kenapa karena apa nggih? Tapi nek Terus kami pangkas karena Apel. terlalu mengganggu rumahnya tetangga. tetangga. Kemudian ke tempat kami juga. Nggih. Jadi resake itu juga Iya. resaknya itu. Ini ya buahnya agak kaku. Mboten ngelotok nggih. Ngelotok juga. Oh, Ini ngelotok. kan sebenarnya bibitnya dari Binjai. pertanian binjai. Bukan binjai, klengkeng. Oh, Mas Kleng. Klengkeng. Tapi di sini jadinya bagus, lebih besar. Nggih. Ngelotok hanya agak kaku. Manis sekali sebenarnya. Oh, Manis sekali tapi agak kaku. teksturnya ada Iya, kaku. apa, kulitnya itu kaku banget. Nggih. Kalau ngonceknya harus pakai pisau karena kaku. Nyarat dicokot. Ini kan mau dicokot kalau enggak. Ini gitu kena. Nggih, kukunya itu sampai Terus medas. Nah, medas nih. Ini bagus sekali Nggih. hanya itu. Memang cuacanya Wonosobo ya seperti itu. Untuk buah kurang bagus karena terlalu lembab. Oh, Dan untuk bunga bagus sekali. bagus. Iya, bagus. Sekali. Ini buktinya ini bunga. Keren bro, bersih loh ya, habis dipel. Walah, padahal tadi mboten saat dipel sudah bersih, tetap dipel. Oh boleh Pak, masuk. Ya, masuk. Apa ke samping dulu Pak? Nggih, saya penasaran kan yang di samping itu Pak tambah bagus. Nah ini teman-teman, ini yang dari sini ya. Ini batu alamnya. Wah. Nah yang di sini kan dulu tidak serimbun ini tambah rimbun. Loh kandani butuh konsistensi, masya Allah bro. Nah ini satu berkah silaturahim ya bro. Jadi ini sambil ngobrol sambil dongengan cara Wonosobo lah kungku ngono kuwi. Dongengannya sambil nyapu. Sambil nyapu. Nah, jadi ceritanya iki karo ngancani Pak Hasan. Lah sing salah ki sing mertamu asline. Wong mertamu ora ngerti wayah lagi masih. Videonya kan juga gini Pak Wahyu, kalau nyapu ini rumah halaman tok, jadi keluar rumah sampai halaman sampai saya kadang sehari. Sehari. Iya, jadi Jadi harus nyelak nih Pak. ya ini hari ini sebenarnya kan saya kan dari pagi ini niatnya ingin bersihkan dari luar, Nggih. terus teras, terus kemudian ke padang rumputnya itu. kemudian di Padang kolamnya. rumput keren bro, ada padang Itu rumputnya. ceritanya seharian
nanti saya selingi istirahatnya sholat. Nggih, leren duhuran niku Sholat makan dulu, siang. kemudian istirahat dulu sambil sholat sambil makan siang mungkin. Nggih. Gitu. Nah baru nanti dilanjut lagi. Nggih. Lanjut lagi nanti mungkin sampai asar. Keren. Gitu. Karena ya Pak mungkin karena Biasa juga ya suasananya harus fresh nah gitu nggih. butuh perawatannya itu detail, Nah, itu. terus apa ya sabar, kemudian rumit gitu loh, rumit. Tenan, Ini kan Bu. penataannya istri kan rumit sekali. Nggih. Kalau nggak disapu sampai ini tadi saya nyapunya dari pagi loh, tak sapu Aduh. dari pagi. Nah, ini ora sabar-sabar nek aku ngono langsung tak nanti iki kembangnya kembangnya mati tak guak. Saya Iya. kayak gitu. Wah, nih. Itu memang Nah, itu tadi ada Hasan Art and Flower Shop. Nah, wah, nanti yang mau jual jawil boleh Pak, ini dipromokan Pak. boleh Ah, lukisan. konsepnya Pak, konsepnya. Wah, ini tanya langsung nanti sama Pak Hasan. Nih, ada lukisan teman-teman. Jadi Pak Hasan itu dia adalah dulunya guru seni. Nah, jadi untuk seni lukis itu jagonya. Wah, saya ini sinawera pinter-pinter. Nah, ini silakan nih. Ya. Yang pesen-pesen nih. Nomor HP ada, ini nomor HP. Mau datang langsung ya boleh. Ya, Nih. ini kan sambil yang sebenarnya tidak fokus sekali, saya belum fokus sekali untuk di lukisan ini karena Nggih. apa? Karena jujur aja untuk harian saya ngopeni bunga, terus Pekarangan rumah ini. rawat rumah, kemudian ada di kolam itu ikan itu kan butuh perawatan khusus yang Ekstra ya kadang, Pak ya. kadang saya sehari ya sudah cukup. Nah, Nah, itu. melukisnya kalau saya memang benar-benar sudah free, enak, nyaman karena rumah sudah bersih, Nggih. lingkungan sudah bersih, itu baru saya melukis. Gitu. Nanti melukisnya di atas. Kecil. Isik sih kasih bro. Nah, oke. Ya. Kita mau jual jawil, mau belusukan kemana lagi? Nderek. Pokoknya manut sing di rumah, bro. Iki. Nah. Mlebet nih, Pak. Ya, Wah, kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nih. ini masih Wih. masih Nah. perawatannya penataannya masih seperti kemarin. Nggih, tapi tetap Ya, bersih ya, harus dirawat juga. Nggih. Penataannya sama. sama ya. Perawatan kebersihannya. Keren ya, Pak. Nih, wah. Karena memang pecinta seni, ini ada tokoh Ini Pandawa Lima. Pandawa 5. Nah, Krishna itu kan seolah-olah kalau di kehidupan sekarang namanya penasihat Penasihat ya, Pak. negara, Krishna itu, Pak ya. penasihat presiden, penasihat pemerintahan Nggih. itu Krishna. Kemudian Semar itu spiritualnya, tokoh spiritualnya. Putronoyo. Ya, Putronoyo Semar Ismoyo itu ini. atau Ismoyo itu tokoh spiritualnya Nah, yang Ismoyo itu memberikan- nama julukan untuk dewanya apa ya? kalau pas saat jadi dewa itu sebenarnya Ismaya. Ismaya. Tapi kalau dia kan sebenarnya kalau di kehidupannya di Pandawa itu namanya Sudra. Sudra. Kelompok Sudra itu Nggih. kelompok Pamomong. Nggih, tukang ngomong. Ya, Pamomong. Dia adalah Hmm. ngomong dan menasihati kalau ada kelemahan, kekurangan, kesalahan Pandawa itu yang mengingatkan itu Semar. Semar. Dan ngomong itu ya sampai ya hubungannya dengan kebutuhan fisiknya maupun kebutuhan spiritualnya, kebutuhan Keren. batinnya. Nggih, wah. Itu Mantap ngomong. jiwa. Sehingga saya sebagai orang Jawa tua kuno, itu saya dulu pecinta wayang karena zaman dulu kan Nggih, yang Pak. namanya hiburan itu adanya wayang. Wayang, nggih. Wayang. Zaman Pak Wahyu juga di kita Iya, apalagi wayang. di Wonogiri. Wonogiri ya, Pak. Iya. Wonogiri itu pengrajin wayangnya kan terkenal banyak. Di desa saya itu, Pak Nalan. Ya, Nah, itu. Keposari, teman-teman. Dulu ya itu akhirnya kan saya sebagai orang tua masih pengen punya wayang, koleksi wayang. Ini wayang sungguhan Pak Wahyu. Kulit asli nih, Asli. teman-teman. Nah, Ini ini. yang buat dalang Mas Heru dan Pak Burhan itu dalang dari Kertek. Oh, kata Mas Heru itu dulu murid SPG. SPG Ya, ini asli. kulit. Nah, Ya, ini. asli. Hanya ini modelnya sudah diperayung. Perayung itu model
modelnya sudah, karena saya orang seni, saya kan ini yang desain saya, yang desain saya tak desain. Kalau yang asli model Jogja kan terlalu gemuk, wayangnya itu terlalu gemuk-gemuk. Nah, khusus ini kemudian Janoko? Ya Arjuna atau Janoko, Nakula, Sadewa, Puntadewa itu tak perayung semua. Kalau Bimanya itu enggak, Bimanya itu masih model Jogja asli. Jogja. Model Jogja asli. Kali ini perayung. Jadi diperindah menurut selera saya seorang seniman. Oh, request artinya. Ya, saya desain dulu, kemudian dipahat oleh Pak Burhan, Pak Dalang, dan Pak Heru, Mas Heru. Mas Heru itu putranya Pak Burhan. Oh, Juga seorang dalang. Dalang juga. Nah, terus yang nyungging saya dengan Pak Burhan. Yang nyungging ya, disungging di Jati. Ini namanya disungging. Nah, nyungging ngecat sah. Ngecat layang itu dengan teknik sungging. Teknik sungging itu teknik pewarnaan. Ada yang modelnya ini di harmoni graduasi. Jadi ini, misalnya ini pada warna ini kan ini sebelum dibatik itu warnanya adalah merah, tapi ada bagian ini diberi agak tua, agak coklat, agak tua. Nah, itu namanya di graduasi. Tapi tetap masih harmoni. Harmoni itu unsurnya satu karakter. Satu satu apa ya namanya? Nada gitu. Satu sama. Jadi misalnya ini merah, dari merah tua menuju ke putih. Terus ini gelangnya ini dari yang satunya dari biru tua menuju ke putih. Gitu seperti itu. Cakep. Ini kisah seni. Temboknya juga selaras, penataan Dan figuranya apik saja karena apa? Karena biar netral lah. Netral gitu. Nah, kadang kan ada yang dikasih ya putih gitu. Nah, biasanya kita tahu kasih karpet merah itu ya. Kalau Arjuna ini ganteng banget. Arjuna Perayungan ini bagus sekali. Jadi ini kalau Arjuna yang model Jogja itu kepalanya itu kayak gede banget. Sehingga gelungannya gede banget. Sehingga kalau menurut saya itu proporsinya kurang penak. Karena apa? Karena kita berkesan Arjuna itu tidak proporsional antara badan dan kepala. Ini tak buat proporsional, jadi kayak tingginya, terus panjangnya tangan, kemudian besarnya kepala. Jadi di perayung ini namanya. Menarik sekali. Di perayung kan, di perayung. Ini dari sini, bersih, rapi, tertata. Ini ya Pak. Ini enggak dimanfaatkan Pak, belum dimanfaatkan. Apa ini rak? Kalau pas ada acara biasanya istri itu diberi pajangan. Tapi kadang-kadang menurut seleranya istri kalau acaranya sampai di luar, itu kadang ditaruh di situ gitu. Ada ditaruh. Iya, untuk aja. Oke, aman. Nah, kalau ini sudah umur siri, tapi ini di bio, ini di air, pakai air. Ya, apa jenis hidroponik ya, Pak? Hidroponik. Ini sudah 3 bulanan, 4 bulanan nih, Pak. Hanya kalau kemarin kan daunnya banyak sekali, terus kalau berkurang karena mungkin sudah lamanya. Keren. Juga yang di ruang tamu itu ada juga yang dibuat hidro. Nah, ini keren sekali. Divennya loh akarnya. Ini akarnya. Ini sudah 4 bulan. 4 bulan ya. Divennya hanya iya memang temannya kan ini kan nggak berkembang dengan maksimal karena keadaan. Dipaksakan dengan air kok ya. Sehingga nanti kalau yang tak pindah ke tanah, nanti yang mungkin yang baru. Gitu. Ini model kursinya betawinan ya Pak? Ya, betawi. Ini. Oke. Buatan Jepara ini. Ini Pak, mendatangkan langsung dari Jepara. Kebetulan ini kan kami berapa ya?
Banyak, tiga ledep. set, 3 set, Oh ini Pak. 3 set. Oh setiap satu meja ini 4 empat. Ini teman-teman. 4 kali Di dalam 3. juga bersih kan? Nih, lihat teman-teman. Dan ini kebetulan belum disapu karena Belum disapu. karena kebetulan saya maaf karena sebenarnya kan mau bersih-bersih hari biasanya hari Sabtu, tapi Sabtunya itu kan pergi Sabtu, Acara Minggu, luar Senin kota. pergi, baru malamnya malam Senin baru kesini. Ini saya potong itu. Belum disapu aja udah bersih kayak gini loh, Bi. Ya, tapi berusaha untuk setiap hari bersih memang, tapi kan belum istilahnya belum disapu benar-benar sesuai jadwalnya gitu. Oh, ada. Kan misalnya jadwalnya kan 2 hari sekali, kalau pas banyak anak ya setiap hari Pak. Setiap hari. Kalau banyak cucu itu setiap hari harus disapu dan dipel. Terus Iya, karena anak-anak itu ya juga dibersihkan. karena aktif ya anak-anak itu Ya, karena lari banyak. apa. 6 kan rame banget. Nih, lukisannya juga Pak. Keren. Ya itu sambil tujuan juga. Oh ini ya Pak ya. Kalau laku mau ada yang mau beli. Oh iya. Ini teman-teman. Nah barangkali ada yang berminat untuk lukisannya nih. Pas banget. Topiknya tentang tanaman hias. Iya, Nih. bunga. Nanti bisa japri ke nomor Pak Hasan yang tadi kan di yang banner tadi. Nah itu kan ada nomor HP-nya. Ini ada kembali ya Pak ya. Ya agak beda. Agak Tapi nadanya adalah bunga. sama-sama. Keren. Oh ini mirip kayak yang dibuat kenang-kenangan di sekolah itu ya Pak? Iya, iya. Nah, itu juga kebetulan dari Pak Hasan persiapan juga. untuk di sekolah. Nah ini cantik teman-teman. Ini monggo Bapak Ibu. Nah ini detailnya bagus banget ini. Itu enggak terlalu mahal. Nggih. Itu figurannya tuh kan 300. Figurannya saja Figurannya kan mewah, figura mewah. mewah nggih. Itu figura istilahnya karena lukisannya itu adalah Eropanan, itu modelnya kan lukisannya ini Eropanan semuanya. Ini Pak. Wali-wali. Model Eropanan itu warnanya agak-agak kecoklatan gelap, kemudian ada kesan kuning cahayanya. Oh itu. Nah, kami sesuaikan figurannya harus seperti itu, Sinkronkan ya. disinkronkan. Dibuat besar nggak apa-apa, walaupun lukisannya itu hanya ukurannya sekitar 60 kali Nggih. 40, tapi 65 kali 40 kalau nggak salah. Tapi kalau di figura besar kan kesannya mewah. Mewah. Nah ini. Figuranya saja 300.000 itu. Nah, semoga nanti Ya, silakan mau calling. bisa nego. Bisa nego. Berarti lebih dari 1,5 lah. Ya. Lebih dari 1,5 termasuk dari figura. Dari figuranya cakep. Lebih dari itu. Ya sekitar 2-an satu. Keren bro. Nih, kita udah nggak kerasa ini. Masih mau kemana lagi Pak? Ke studio. Oh ya studio masih ada sisa berapa ini? 10 menit ini lah. Ya. Yuk. Ke studio sebentar ya Pak. Ya siap Pak. Ini sambil saya nyalakan kamera nggak apa-apa? Monggo. Oke. Naik. Naik bro. Masya Allah bro. Situ telan kelakonnya. Nah ini ke studio katanya. Saya penasaran dengan studionya Pak Hasan. Nih kita naik. Iya. Nah. Nanti ya belum. Oh di sini studionya. Wah. Wah di sini teduh sekali ya Pak. Oh, yang mau berminat. Ini view-nya Sindoro. Sindoro ini. Ya dari arah barat. Oh nggih. Sindoro itu anunya sumbernya kelihatan sih. Oh ini cakep banget ini. Ini alam juga, keindahan alam. Iya keren bro. Ini menggambarkan suasana di Wonosobo. Kalinya mungkin kali Serayu mungkin atau apa ini ya? Ya ini kan ada imajinasinya. Nggih. Sehingga ya saya pengen punya kenangan Gunung Sindoro gitulah. Oh nggih, intinya Nah, gitu. dibuat suasananya harus pemandangannya ini kan suasananya seperti sore hari. Menjelang maghrib sore lah. Ya, jam 4 Habis asar. Jadi ada kesan cahaya mataharinya yang agak-agak kemerahan mau tenggelam sehingga gunungnya suasananya Nggih. Nah, enak. alat-alatnya di belakangnya Pak. Nah, ini Real ini. Nah, ini cat-catnya santri. catnya cantik. Yang masih dalam proses mana Pak? Ya ini kamu baru sketch
Oh, itu kan ini. skate untuk jadi blok dulu, kemudian kudanya juga ini belum tak blok semua, ini kan baru skate. Iya. Oh, Nanti diberi batuannya, suasananya kayak lari di sungai, lereng. lereng. Oh, ngoten modal. Di sini adem buat ngelukis ya, hening itu Ya, pas banget untuk untuk anu lah, memunculkan inspirasi. untuk sambil santai gitu. Di sini juga bisa ngintip di luar. Ngintip kolamnya keluar gitu. Iya. Dari luar. Mantap. Begitu. Oke, Mak, terima Yang kasih. berminat ini kalau Oke. ini kan baru. Iya. Baru. Saya masih sangat cinta ini. Wah, Sangat barang baru. cinta. Bu. Ini ukurannya sekitar 120 kali 80-an. Oke, ya. Oke. Hari ini hampir 1 jam kita ngulik bareng Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu. Alhamdulillah. Keluar di Parangke untuk suan dan untuk ngobrol-ngobrol asik bersama Pak Hasan. Iya, Untuk iya. meliput dan mengupdate kondisi terkini. Nah, lingkungan di dalamnya Pak Hasan. Sambil dipromosikan Iya, misalnya. jangan lupa. Ini nanti calling-calling. Kalian Hmm. belum di figura sudah 2-an. Ini ya. Iya. Belum di figura ini Kalau di angka 2. Nah, silahkan nanti. 2 lebih lah. Ya, Tapi saya masih seneng ini Mas. masih suka ya. Nah, ini dua nih hasil karya dari Pak Hasan. Oke, kita turun sambil closing. Oke, Pak, oke. Oke, closingnya di bawah yuk. Oh, ini gambaran anak-anak nggih. Anak ini anak Om Azid. Nggih. Sekarang di arsitek itu yang itu Closing nggih. ini karyanya Om Azid arsitek. Terus ini karyanya Mbak Wiwit Iya. di Purbalingga, yang ini Oh. karyanya Mbak Irma Iya, iya, iya. di Salatiga. Masya Allah. Nih, pokoknya di sini itu apa ya, penataannya itu serasi. Oke teman-teman, nah ini kita sudah di bawah. Ini yang katanya baru tadi suplir. Ini kalau saya jual ini 100-an. Oh ini ya, Sudah sudah di pot. Nah nanti bisa soal langsung. Nah ini adalah perawatan dari Pak Hasan. Nah dan Ibu tentunya. Ini 100-an lah. Boleh, siap. Potnya besar. Potnya jumbo. Nah, oke. Iya. Untuk full video bisa disimak dan maharemnya ya soal langsung Pak, datang langsung. Ya monggo, kamu Oke. welcome. Welcome. Suka, senang sekali kalau Siap. ada yang silaturahim Oke, seperti hari ini kalian. belusuan saya. Pak ada kata-kata motivasi buat teman-teman sedulur tanaman hias? Ya mengulang tadi itu bahwa hidup ini memang harus merawat dengan ikhlas dan dengan sabar, karena apa yang kita lakukan ini tidak akan istilahnya hilang, karena akan kembali kepada kita. Nah, imbal balik gitu ya. Imbal balik Mantap. terhadap Oke. tanaman, terhadap apapun lah, namanya kita mencintai istri dengan sungguh-sungguh atau mencintai suami dengan ikhlas dan lillahi ta'ala, nanti imbal baliknya juga ke kita gitu. Sehingga keluarga ini, kalau saya gitu, semakin tua harus semakin bahagia, Semakin mesra. semakin Jadi sakinah mawaddah Ya, warahmanya kena. ya gitu. Itu tandanya bahwa keluarga itu adalah keluarga yang barokah. Amin, amin. Gitu. Kalau tidak semakin cinta, semakin mesra, nonsen. Nonsense. Oke. Oke, terima Begitu kasih Pak ya. kata-kata. Saya Mas Wiwi dan Pak Hasan menyiarkan langsung dari dalam Pak Hasan. Saya pamit undur diri. Bareng Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya.